Pagi itu, udara desa Kalipandan terasa lebih ramai dari biasanya. Jalan tanah yang biasanya lengang kini dipenuhi orang-orang berpakaian seadanya, membawa map lusuh dan fotokopi KTP yang sudah kusam. Di halaman balai desa, spanduk bertuliskan penyaluran bantuan tunai langsung tahap 3. Bergoyang ditiup angin. Antri, jangan nyerobot. Semua kebagian, teriak Pak RT sambil mengibas-ngibaskan topi lusuhnya. Di antara kerumunan, berdirilah seorang lelaki berusia 50 tahunan, dengan wajah letih dan baju yang warnanya sudah pudar. Darto. Ia berdiri di barisan paling belakang, sesekali menunduk melihat kakinya yang berdebu. Matanya sayu, tetapi di dalamnya ada api kecil. Semacam harapan yang sudah hampir padam tapi enggan benar-benar mati. Darto bukan orang malas. Juga pernah jadi buruh bangunan di kota. Tapi semenjak jatuh dari proyek 2 tahun lalu, kakinya pincang sedikit dan pekerjaannya habis. Istrinya Lestari membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan teh manis, tapi untungnya pas-pasan. Hari itu, uang 900.000 dari pemerintah terasa seperti rejeki yang bisa mengubah hidup, atau setidaknya menunda lapar sebulan ke depan. Ketika namanya dipanggil oleh petugas, Darto melangkah ke depan. Tangannya gemetar saat menerima amplop coklat yang sedikit lembab oleh keringat. Ia menunduk, mengucapkan terima kasih lirih, lalu berjalan keluar barisan dengan langkah berat. Alhamdulillah toh, lumayan buat bayar utang di warung Bu Siti, bisik Lestari yang menunggunya di luar balai. Darto hanya mengangguk, tapi matanya terpaku pada amplop itu seolah isinya bukan uang, melainkan kunci menuju masa depan yang lain. Sepanjang jalan pulang, ia tak banyak bicara. Lestari menatapnya dengan cemas. Kamu kenapa, toh? Kok diam aja? Darto berhenti di tepi sawah kering, menatap hamparan tanah retak. Aku cuma mikir, uang segini cepat habis. Hidup nggak bakal berubah. Ku pengen duit ini bisa beranak. Lestari tertawa kecil, mengira suaminya bercanda. Tapi Darto tak tersenyum. Dalam hatinya, kalimat itu bukan sekadar gurauan. Ia sungguh memikirkan cara agar uang itu berkembang. Malam sebelumnya Birya mendengar cerita dari tetangga tentang Mbah Sarto, dukun tua yang dulu tinggal di pinggir hutan dan bisa memanggil rejeki dari tanah. Orang-orang bilang Mbah Sarto sudah mati, tapi ada juga yang bersumpah melihatnya berkeliaran di malam hari, duduk di pos ronda, berbicara sendiri sambil membawa kendi berisi koin. Malamnya, setelah makan malam seadanya, Darto duduk di kursi bambu depan rumah. Udara dingin menusuk kulit. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersaut-sautan. Tapi entah kenapa malam itu terasa lain. Seperti ada yang memperhatikan. Ngopi, toh? Tanya Lestari dari dalam. Enggak, aku mau ke pos ronda bentar. Cuma ngobrol sama orang. Jam segini? Sama siapa? Teman lama. Jawabnya singkat, ia membawa senter kecil dan rokok kretek. Langit malam tampak gelap pekat tanpa bintang. Pos ronda di ujung jalan berdiri sepi. Hanya lampu minyak kecil yang menggantung di tiang bambu. Darto duduk di bangku kayu, menyalakan rokok dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi baru setengah batang rokok terbakar, ia mendengar suara langkah kecil, seperti tapak anak kecil berlari di jalan tanah. Darto menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat di bawah meja ronda. Ia menunduk. Dan untuk sesaat ia yakin melihat bayangan kecil bergerak cepat, menghilang di balik tiang. Dasmu toh, gumamnya sendiri. Kebanyakan pikiran. Namun ketika ia bersandar lagi, tiba-tiba muncul aroma menyan terbakar. Asap putih tipis muncul dari arah jalan. Dari dalam kabut itu, sosok berjubah hitam muncul perlahan. Wajahnya keriput, matanya merah sayu. Giginya kuning dan jarang-jarang. Darto... Suara itu serak seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Darto membeku. Siapa? Sosok itu tersenyum samar. Kowe durung lali aku? Suiki, Sarto. Wong sing bien nulungi wong tuamu pas paceklik. Nama itu membuat darah Darto berdesir. Ia menelan ludah. Mbah Sarto? Bukannya mbah udah. Wes mati. Potong si tua itu sambil terkekeh. Orang yang ngerti cara ngatur rejeki toh ora gampang mati. Darto terpaku. Di antara rasa takut dan heran ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Aku ngerti toh, lanjut Mbah Sarto. Uangmu sedikit tapi kowe kepengen gede. Kowe ora usah kerja keras. Cukup satu ritual rejeki bakal ngalir. Tapi kudu ana syaratnya.
Uang bantuanmu iku kudu dadi persembahan pertama. Darto menatap amplop di tangannya. Hanya itu? Ya, cuma itu. Malam Jumat bawa uangmu ke sawah kering belakang rumah Pak Bayan. Aku bakal nunggu di situ. Jangan lupa bawa air sumur rumahmu, segelas saja. Sebelum Darto sempat menjawab, angin berhembus kencang, meniup lampu minyak hingga padam. Ketika ia menyalakan senter, sosok Mbah Sarto sudah lenyap. Hanya tersisa bau menyan yang samar. Dan di atas meja ronda, ada satu koin kuning yang berkilau aneh dalam cahaya senter. Darto memungutnya. Koin itu hangat seperti baru keluar dari api. Di salah satu sisinya tergores lambang aneh menyerupai mata kecil. Ia menatapnya lama, lalu memasukkannya ke dalam saku. Saat sampai di rumah, Lestari sudah tertidur. Darto duduk di tepi ranjang, menatap amplop coklat di tangannya. Dalam hatinya ada pergulatan antara rasa takut dan keyakinan. Cuma 900.000 gumamnya. Kalau bisa jadi 9 juta, siapa yang rugi? Di luar, angin malam berdesir lembut. Tapi di sela hembusannya, seolah terdengar bisikan halus, seperti tawa kecil anak-anak yang bermain di kegelapan. Darto menoleh ke jendela, namun hanya bayangan dirinya yang tampak di kaca. Ia tidak tahu malam itu, bahwa langkah kecil yang ia dengar di pos ronda tadi bukan halusinasi. Sesuatu memang sudah mengikuti pulang bersamanya. Dan mulai malam itu, uang 900.000 itu bukan lagi uang bantuan pemerintah, tapi uang pertama dari perjanjian yang belum sempat ia pahami. Malam berikutnya datang lebih dingin dari biasanya. Langit di atas desa Kalipandan seperti kain hitam tanpa lubang cahaya. Dan udara membawa aroma lembab dari arah sawah yang mati. Di rumah kecilnya yang berdinding anyaman bambu, Darto duduk di depan tungku, menatap api yang kian mengecil. Di sampingnya, Bu Lestari menyiapkan air hangat sambil sesekali melirik suaminya yang murung. Darto, uang bantuan itu belum juga kau pakai. Besok kita butuh bayar beras ke Bu Siti. Jangan disimpan terus, katanya pelan. Darto tidak menjawab. Matanya memandangi amplop coklat di atas meja, seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Besok saja taruh, ujarnya akhirnya. Aku mau pastikan uang ini benar-benar bermanfaat. Jangan seperti dulu, habis dalam seminggu. Bu Lestari hanya menarik napas. Iri tahu watak suaminya yang keras kepala, apalagi kalau sudah menyangkut urusan rejeki. Tapi ada yang aneh dalam nada suaranya belakangan ini. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang besar, atau menyembunyikan keputusan yang tak ingin dibocorkan. Setelah makan malam, Darto keluar lagi. Yodime membawa senter kecil dan sebatang rokok. Mau kemana lagi malam-malam begini? Tanya Lestari dari dalam rumah. Ke pos ronda sebentar. Bantuin Pak RT jaga. Padahal ia tahu malam itu tak ada jadwal ronda. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Pos ronda di ujung jalan tampak sama seperti malam sebelumnya. Sepi, lampu minyak berkedip lemah. Tapi malam ini, udara terasa lebih berat. Darto duduk di bangku bambu, menggoyang-goyangkan kakinya. Mencoba mengusir rasa was-was. Di sakunya, koin kuning dari Mbah Sarto ia genggam erat. Waktu berjalan pelan. Dari kejauhan, hanya terdengar lolongan anjing dan derik bambu bergesekan. Lalu tanpa angin tanpa langkah, bau menyan itu datang lagi. Menyusup dari arah belakang pelan tapi pasti. Datang juga, toh. Suara berat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Darto menoleh. Sosok Mbah Sarto berdiri di tepi jalan. Kali ini lebih jelas. Jubahnya basah, rambutnya acak-acakan seperti habis disiram lumpur, dan matanya menatap tanpa berkedip. Mbah, suara Darto serak, aku. Sudah siap. Mbah Sarto tersenyum, memperlihatkan gigi jarangnya. Bagus, uang bantuanmu itu masih utuh. Masih, jawab Darto cepat. Jangan disentuh sampai malam Jumat. Itu modal tumbal rejeki. Cuma satu syarat toh. Setelah ritual nanti, jangan sekalipun menghitung uang hasilmu. Rejeki yang dihitung akan lari. Darto mengangguk pelan. Di dadanya ada perasaan aneh. Antara takut, bersemangat, dan haus akan lebih. Tiba-tiba Mbah Sarto merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sesuatu. Batu hitam kecil, sebesar kelereng, berkilau kehijauan di bawah cahaya lampu. Ini penandanya. Simpan di bawah bantalmu malam ini. Kalau kau dengar suara anak kecil tertawa, berarti mereka sudah datang menunggu. Anak kecil? Darto menelan ludah. Doi mereka yang akan bantu memelihara rezekimu. Tapi ingat, jangan sekalipun mencoba melihat wujudnya sebelum aku izinkan.
Sekali kau melanggar, nyawamu yang jadi gantinya. Darto menggigil, tapi di sisi lain, kata rejeki menggema di kepalanya seperti doa yang mustahil ditolak. Ia menerima batu itu, lalu menyimpannya dengan tangan gemetar. Sebelum Mbah Sarto pergi, ia sempat menatap Darto lama. Dunia ini seimbang tuh. Uang yang datang cepat selalu ada bayarnya. Jangan menyesal nanti kalau yang datang bukan cuma rejeki. Begitu Mbah Sarto melangkah pergi, lampu minyak bergetar dan padam. Hanya suara jangkrik yang tersisa, diselingi bunyi kecil, seperti telapak kaki mungil berlari di tanah basah. Darto pulang dengan langkah terburu-buru. Rumahnya gelap, hanya obor kecil menyala di dapur. Lestari sudah tertidur di kasur tipis bersama anak bungsunya. Dia berjalan pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Di tangannya batu hitam itu terasa semakin berat. Ia letakkan di bawah bantal, seperti yang diperintahkan. Malam semakin larut. Angin menyusup lewat celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah dan dupa. Darto hampir terlelap ketika suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Hihihihi, Yusuf Kademate. Tidak ada siapa-siapa, tapi tawa itu terdengar lagi, kali ini di dekat kakinya. Siapa di sana? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya suara koin bergulir pelan di lantai. Ia menyalakan senter, tapi tak ada apapun di sana, kecuali satu koin yang berputar, hingga berhenti di dekat amplop uang bantuan. Darto menelan ludah. Ia mematikan senter, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus, gumamnya. Walau hatinya tahu suara itu bukan milik hewan. Menjelang dini hari, tawa itu datang lagi. Kali ini lebih ramai, seperti banyak anak kecil berlarian di sekitar tempat tidur. Darto memejamkan mata rapat-rapat, menekan bantal ke telinganya. Tapi suara itu makin jelas, langkah-langkah kecil, koin jatuh, dan bisikan lembut di telinganya. Terima kasih, Tuan. Kami sudah datang. Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal. Lestari masih tidur nyenyak di sampingnya, seolah tak mendengar apapun. Tapi di lantai dekat amplop uang bantuan, kini ada tumpukan koin receh yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tangannya bergetar saat memungut satu di antaranya. Dingin. Logamnya berat dan sedikit berbau amis. Ia menatapnya lama, dan di permukaan koin itu samar-samar terlihat sidik jari mungil. Darto menelan ludah. Mereka benar-benar datang. Di luar, ayam belum berkokok, tapi dari balik jendela, dua titik cahaya kecil seperti sepasang mata anak-anak menatapnya dari kegelapan, sebelum perlahan menghilang bersama embusan angin yang membawa aroma menyan. Malam itu, Darto tak tidur lagi. Dan ketika fajar datang, ia tahu perjanjiannya telah dimulai. Malam Jumat tiba dengan hujan gerimis yang datang tiba-tiba. Langit desa Kalipandan tampak kelam, tanpa satu pun bintang berani muncul. Darto berdiri di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Di tangannya, amplop uang bantuan pemerintah itu terasa lebih berat dari biasanya. Seperti benda hidup yang menolak digenggam terlalu lama. Darto, mau kemana? Tanya Bu Lestari yang baru saja menutup warungnya. Ke belakang sawah. Katanya ada orang mau pinjam obor buat ronda. Jawab Darto cepat menghindari tatapan istrinya. Ia mengenakan jaket tua, mengambil senter dan kendi berisi air sumur. Langkahnya pelan tapi tegas, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu yang tak bisa diurungkan. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua demi keluarga. Demi keluar dari hidup miskin yang terus menekan. Hujan berhenti ketika ia sampai di tepi sawah. Hamparan tanah retak yang biasanya gersang kini basah dan licin. Tapi anehnya, tidak ada bekas hujan di tengah-tengah sawah itu. Tanah di situ tetap kering, seperti tak tersentuh air sama sekali. Di sanalah Mbah Sarto sudah berdiri. Tubuhnya diselimuti jubah hitam yang menutupi hampir seluruh wajah. Datang juga toh, katanya lirih. Kau tepat waktu. Darto mengangguk. Ini uangnya, Mbah. Masih utuh. Bagus. Mbah Sarto menancapkan batang dupa di tanah, lalu menyalakannya. Asap putih tipis segera melingkar, berputar seperti kabut kecil di sekitar mereka. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, dan dunia terasa terlalu sunyi untuk ukuran malam pedesaan. Sekarang dengarkan baik-baik, ujar Mbah Sarto. Letakkan uang itu di tanah. Jangan mengucap apapun selain yang aku perintahkan. Darto mengikuti. Dia meletakkan amplopnya di atas tanah kering, lalu mundur satu langkah. Air sumurmu tuangkan di atasnya.
Ia membuka kendi dan menuangkan air pelan-pelan. Aneh, air itu tak meresap, melainkan mengalir seperti menyusuri guratan halus di tanah dan membentuk pola melingkar. Mbah Sarto mulai berkomat-kamit, suaranya rendah dan serak. Kadang berubah seperti suara anak kecil, lalu kembali berat seperti laki-laki dewasa. Uap dari dupa semakin tebal menutup pandangan. Dengar baik-baik toh, katanya lagi. Jangan takut apapun yang kau lihat. Darto menelan ludah. Matanya menatap amplop di tanah, tapi tiba-tiba permukaannya mulai bergetar. Seolah di bawahnya ada sesuatu yang ingin keluar. Tanah berderak pelan. Dari sela-sela retakan muncul tangan kecil berwarna abu-abu, kotor dan kurus. Darto tersentak, tapi Mbah Sarto mengangkat tangannya. Jangan bergerak! Tangan itu disusul kepala. Anak kecil botak dengan mata hitam pekat menatap lurus ke arah Darto. Tubuhnya kecil, namun auranya membuat udara di sekitar mereka membeku. Ia merangkak keluar sepenuhnya, lalu duduk di atas amplop uang bantuan, menatap Mbah Sarto tanpa ekspresi. Ini Mbah? Tanya Darto dengan suara nyaris tak terdengar. Mbah Sarto tersenyum samar. Ya, toh inilah pembawa rejekimu. Tuyul, anak dari tanah dan nafsu manusia. Tuyul itu memiringkan kepala, menatap Darto dengan mata kosong. Uangnya sudah jadi tumbal, Mbah? Belum, jawab Mbah Sarto. Kau harus berjanji dulu. Mbah Sarto mengambil pisau kecil dari dalam jubahnya, menyerahkannya kepada Darto. Teteskan darahmu di atas uang itu. Hanya setetes. Tanda kepemilikan. Darto ragu. Tangannya gemetar. Tapi ia memikirkan hutang. Wajah anaknya yang sering menangis lapar, warung yang nyaris tutup. Dia menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Lalu meneteskan setitik di atas amplop. Tanah di bawah mereka berdenyut pelan. Dan dari dalam asap muncul suara tangis bayi yang menggema entah dari mana. Tuyul itu menunduk menjilat tetes darah di amplop, lalu tersenyum. Senyum ganjil yang membuat dada Darto terasa sesak. Mbah Sarto mengangguk puas. Selesai sudah. Mulai malam ini kau tidak akan kekurangan uang. Tuyul ini akan bekerja untukmu. Tapi ingat, dia menatap tajam. Jangan pernah menolak uang yang tiba-tiba datang dari manapun. Itu miliknya. Kalau kau menolak, dia akan mengambil sesuatu yang lain, nyawa misalnya. Darto menelan ludah. Saya paham, Mbah. Bagus. Tuyul itu berdiri menatap Darto lagi, lalu merangkak ke arah bayangan pohon di tepi sawah. Dalam sekejap Naci menghilang, menyatu dengan gelap. Asap dupa pun perlahan menipis. Darto memandangi tanah yang kini sudah menelan amplop uangnya. Tidak ada bekas, seolah uang itu memang lenyap begitu saja. Tapi di tempatnya berdiri, terdapat satu koin baru, mengkilap bersih. Dan di permukaannya terukir lambang aneh yang sama dengan koin dari pos ronda. Mbah Sarto memungut koin itu, menyerahkannya kepada Darto. Pegang ini baik-baik. Kalau kau mendengar suara koin jatuh di rumahmu malam nanti, jangan keluar kamar. Itu tandanya dia sedang bekerja. Darto mengangguk menatap koin itu lama-lama. Terima kasih, Mbah. Jangan terima kasih padaku, toh. Terima kasih pada dirimu sendiri. Kau yang memanggilnya. Tanpa menunggu jawaban, Mbah Sarto berbalik berjalan ke arah gelap sawah. Tubuhnya perlahan memudar bersama kabut. Darto berdiri sendirian. Angin berhembus pelan, tapi bau tanah terasa amis. Dia menatap langit. Entah kenapa, di antara awan hitam terlihat kilasan wajah anak kecil, tersenyum tanpa suara. Sepanjang jalan pulang kakinya bergetar, tapi di setiap langkah, ia mendengar bunyi koin bergemerincing mengikuti dari belakang. Sesekali bayangan kecil berlari di sisi jalan, lalu menghilang di balik rumpun bambu. Sampai di rumah, ia menemukan Bu Lestari tertidur, tapi sesuatu membuatnya terhenti di ambang pintu. Di atas meja, tempat amplop bantuan biasanya disimpan, kini ada tumpukan uang receh dan beberapa lembar 100 ribuan baru. Darto hampir tak percaya. Dia mengambil selembar, merasakannya. Uang asli lembab berbau tanah, senyum perlahan muncul di wajahnya. Benar kata Mbah Sarto, bisiknya. Rejeki sudah datang. Namun di luar rumah, di bawah pohon pisang, bayangan kecil itu masih berdiri. Tubuhnya kotor, matanya kosong. Memandangi jendela rumah Darto sambil berbisik pelan. Tuan sudah menepati janji. Sekarang giliranku. Hari itu, matahari terasa muram. Langit berwarna kelabu seperti abu yang ditebarkan angin.
Desa Kedung Jati tampak berbeda. Bukan karena udara, tapi karena bisik-bisik yang mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Pagi itu, suara tangis seorang ibu menggema dari ujung jalan. "Anakku, Wawan. Wawan hilang sejak subuh." Dia belum pulang. Orang-orang segera berdatangan. Beberapa pemuda bergegas menyusuri kebun dan pinggiran sawah. Namun tak ada jejak. Hanya sandal kecil Wawan yang ditemukan di dekat pohon pisang belakang rumah Darto. Pak RT datang membawa warga. "Pak Darto, kemarin malam ada yang lihat anak kecil lari ke arah rumahmu. Kau lihat sesuatu?" Darto kaget. "Enggak, Pak, saya tidur cepat." Bu Lestari yang berdiri di belakangnya gemetar menunduk dalam diam. Ia tahu semalam Darto tidak tidur. Ia mendengar suara-suara di dapur, suara tawa kecil, koin berjatuhan, dan langkah mungil berlari-lari di atas papan kayu. Sejak itu, pandangan orang terhadap keluarga Darto berubah. Tak ada lagi yang mau belanja di warungnya. Beberapa ibu bahkan melarang anaknya bermain dekat rumah Darto. Namun anehnya, setiap malam uang di rumah itu makin banyak. Bukan receh lagi. Kali ini lembaran uang 100 ribuan berserakan di lantai, bahkan mengotori bawah meja makan. Bu Lestari tak tahan lagi. "Tuh, hentikan ini semua. Uang ini bukan rejeki, ini darah," katanya sambil melempar segepok uang ke lantai. "Kau lihat anak orang hilang, dan uang malah makin banyak. Itu artinya, cukup Tar. Potong Darto, aku nggak mau balik miskin. Kau nggak tahu rasanya jadi orang yang diremehkan, ditertawakan karena miskin. Sekarang aku bisa kasih kau apa aja. Rumah baru, motor, bahkan tanah. Semua ini hasil kerja keras." "Kerja keras?" Lestari memekik. "Kerja keras siapa toh?" "Kerja keras anak kecil yang kau suruh nyuri uang orang." Darto terdiam. Matanya merah, suaranya berat. "Aku cuma minta bantuan." Mereka yang datang sendiri. Lestari menangis menutup wajahnya. Tapi tangisnya terhenti ketika bunyi tawa kecil terdengar dari dapur. Suara itu disusul oleh gelindingan koin menuju arah kamar anak mereka. Arif Do Lestari menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Tuh, Arif di mana?" Darto tersentak. Tadi dia main di teras. Mereka berlari ke kamar. Kasur kosong, jendela terbuka lebar. Di lantai, berserakan uang kertas dan jejak kaki kecil berlumpur menuju luar rumah. Bu Lestari menjerit histeris. "Arif, anakku!" Seluruh warga kembali dikumpulkan malam itu. Pak RT, para pemuda, dan bahkan Ustaz Karim datang ke rumah Darto. Suasana tegang, Ustaz Karim menatap Darto dalam-dalam. "Saya sudah dengar semuanya. Darto, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di rumah ini?" Darto diam, memalingkan wajah. Ustaz Karim membuka tasnya, mengeluarkan botol kecil berisi air doa. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci. Begitu bacaan itu dimulai, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Angin kencang menerobos dari arah dapur, dan suara anak kecil menangis terdengar samar dari bawah lantai. "Berhenti, Ustaz," teriak Darto. "Kau bikin mereka marah." Namun doa terus dibacakan. Lantai bergetar, piring-piring jatuh dari rak, dan tiba-tiba dari arah pojok ruangan muncul sosok kecil berkulit abu-abu. Matanya kosong, bibirnya sobek lebar hingga ke telinga. Di tangannya, ia menggenggam segenggam uang lusuh yang berlumuran darah. Seluruh warga berteriak. Beberapa lari keluar rumah. Bu Lestari jatuh pingsan. Darto terduduk menggigil. Sosok itu berjalan pelan mendekat menatapnya dari bawah. "Tuan, Arif sudah ku bawah. Sekarang giliran siapa lagi?" Darto menjerit, "Kembalikan anakku." Sosok itu tertawa. Suara cekikikan seperti puluhan anak kecil di dalam satu tenggorokan. Lalu ia melempar uang ke udara. Dan setiap lembar yang jatuh ke lantai berubah menjadi darah. Ustaz Karim berdiri tegak, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Sosok itu memekik dan menghilang di tengah pusaran angin. Tapi bau anyir darah tetap tertinggal. Ketika keadaan tenang, semua orang menatap lantai. Di sana tergeletak baju Arif yang robek, masih basah oleh darah segar. Keesokan paginya desa itu muram. Tak ada yang berani lewat depan rumah Darto. Ustaz Karim mengingatkan, setiap pesugihan akan menuntut bayaran. Dan kalau tuyul itu sudah merasakan darah manusia, dia tak akan berhenti. Darto duduk di beranda rumah, memandangi tanah becek yang kini ditumbuhi lalat. Di bawah kakinya, ada tumpukan uang kotor yang mulai berubah warna menjadi hitam. Ia menatap langit, berbisik lirih. "Kalau memang ini harga rezekiku, kenapa harus anakku yang diambil?
Dari kejauhan terdengar lagi suara tawa kecil. Kali ini lebih banyak, bersahutan dari arah sawah yang dulu kering. Dan malam nanti akan ada yang datang lagi, menagih bayaran kedua. Hari itu matahari terasa muram. Langit berwarna kelabu seperti abu yang ditebarkan angin. Desa Kedung Jati tampak berbeda, bukan karena udara, tapi karena bisik-bisik yang mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Pagi itu, suara tangis seorang ibu menggema dari ujung jalan. "Anakku Wawan. Wawan hilang sejak subuh. Dia belum pulang." Orang-orang segera berdatangan. Beberapa pemuda bergegas menyusuri kebun dan pinggiran sawah, namun tak ada jejak. Hanya sandal kecil Wawan yang ditemukan di dekat pohon pisang belakang rumah Darto. Pak RT datang membawa warga. "Pak Darto, kemarin malam ada yang lihat anak kecil lari ke arah rumahmu. Kau lihat sesuatu?" Darto kaget. "Enggak, Pak, saya tidur cepat." Bu Lestari yang berdiri di belakangnya gemetar menunduk dalam diam. Ya tahu semalam Darto tidak tidur. Ia mendengar suara-suara di dapur. Suara tawa kecil, koin berjatuhan, dan langkah mungil berlari-lari di atas papan kayu. Sejak itu, pandangan orang terhadap keluarga Darto berubah. Tak ada lagi yang mau belanja di warungnya. Beberapa ibu bahkan melarang anaknya bermain dekat rumah Darto. Namun anehnya, setiap malam uang di rumah itu makin banyak. Bukan receh lagi. Kali ini lembaran uang 100 ribuan berserakan di lantai, bahkan mengotori bawah meja makan. Bu Lestari tak tahan lagi. "Toh hentikan ini semua. Uang ini bukan rejeki, ini darah," katanya sambil melempar segepok uang ke lantai. "Kau lihat anak orang hilang dan uang malah makin banyak. Itu artinya..." "Cukup, Tar," potong Darto. "Aku nggak mau balik miskin. Kau nggak tahu rasanya jadi orang yang diremehkan, ditertawakan karena miskin. Sekarang aku bisa kasih kau apa aja. Rumah baru, motor, bahkan tanah. Semua ini hasil kerja keras." "Kerja keras?" Lestari memekik. "Kerja keras siapa toh? Kerja keras anak kecil yang kau suruh nyuri uang orang." Darto terdiam, matanya merah, suaranya berat. "Aku cuma minta bantuan. Mereka yang datang sendiri." Lestari menangis menutup wajahnya. Tapi tangisnya terhenti ketika bunyi tawa kecil terdengar dari dapur. Suara itu disusul oleh gelindingan koin menuju arah kamar anak mereka. Arif. Lestari menoleh, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Tuh Arif di mana?" Darto tersentak. "Tadi dia main di teras." Mereka berlari ke kamar. Kasur kosong. Jendela terbuka lebar. Di lantai berserakan uang kertas dan jejak kaki kecil berlumpur menuju luar rumah. Bu Lestari menjerit histeris. "Arif, anakku!" Seluruh warga kembali dikumpulkan malam itu. Pak Arti, para pemuda, dan bahkan Ustaz Karim datang ke rumah Darto. Suasana tegang. Ustaz Karim menatap Darto dalam-dalam. "Saya sudah dengar semuanya. Darto, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di rumah ini?" Darto diam, memalingkan wajah. Ustaz Karim membuka tasnya, mengeluarkan botol kecil berisi air doa. Dia mulai membacakan ayat-ayat suci. Begitu bacaan itu dimulai, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Angin kencang menerobos dari arah dapur, dan suara anak kecil menangis terdengar samar dari bawah lantai. "Berhenti, Ustaz," teriak Darto. "Kau bikin mereka marah." Namun doa terus dibacakan. Lantai bergetar, piring-piring jatuh dari rak. Dan tiba-tiba dari arah pojok ruangan muncul sosok kecil berkulit abu-abu. Matanya kosong, bibirnya sobek lebar hingga ke telinga. Di tangannya ia menggenggam segenggam uang lusuh yang berlumuran darah. Seluruh warga berteriak. Beberapa lari keluar rumah. Bu Lestari jatuh pingsan. Darto terduduk, menggigil. Sosok itu berjalan pelan mendekat, menatapnya dari bawah. "Tuan, Arif sudah kubawa. Sekarang giliran siapa lagi?" Darto menjerit, "Kembalikan anakku." Sosok itu tertawa. Suara cekikikan seperti puluhan anak kecil di dalam satu tenggorokan. Lalu ia melempar uang ke udara, dan setiap lembar yang jatuh ke lantai berubah menjadi darah. Ustaz Karim berdiri tegak, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Sosok itu memekik dan menghilang di tengah pusaran angin, tapi bau anyir darah tetap tertinggal. Ketika keadaan tenang, semua orang menatap lantai. Di sana tergeletak baju Arif yang robek, masih basah oleh darah segar. Keesokan paginya desa itu muram. Tak ada yang berani lewat depan rumah Darto. Ustaz Karim mengingatkan, setiap pesugihan akan menuntut bayaran. Dan kalau tuyul itu sudah merasakan darah manusia, dia tak akan berhenti.
Darto duduk di beranda rumah, memandangi tanah becek yang kini ditumbuhi lalat. Di bawah kakinya ada tumpukan uang kotor yang mulai berubah warna menjadi hitam. Ia menatap langit, berbisik lirih. Kalau memang ini harga rezekiku, kenapa harus anakku yang diambil? Dari kejauhan terdengar lagi suara tawa kecil. Kali ini lebih banyak bersahutan dari arah sawah yang dulu kering. Dan malam nanti akan ada yang datang lagi. Menagih bayaran kedua. Malaimu turun cepat di desa Kedung Jati. Angin dingin menyusup di sela-sela papan rumah Darto, membawa aroma tanah basah dan bau amis yang menguar dari arah sawah belakang. Sejak hilangnya Arif, rumah itu tak lagi bersuara, kecuali derak kayu dan isak, tangis lirih dari kamar Bu Lestari yang belum berhenti berdoa. 3 hari berlalu, tapi Arif belum juga ditemukan. Polisi desa sudah mencari ke sungai, ke ladang, bahkan ke hutan kecil di barat desa. Tapi hasilnya nihil. Yang tersisa hanya potongan baju dan sandal yang ditemukan tak jauh dari gubuk tua. Tempat Darto dulu melakukan ritual dengan Mbah Sarto. Bu Lestari kini hampir gila. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Dan setiap malam ia terbangun sambil menjerit memanggil nama anaknya. Arif, Arif, nak pulanglah. Ibu janji nggak akan marah. Darto duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah meja tempat uang masih menumpuk. Lembaran itu kini tampak lebih kotor, basah, dan anehnya. Beberapa di antaranya berbau darah busuk. Dia mencoba membakar sebagian, tapi api selalu padam sebelum sempat menyentuhnya. Suatu malam, suara langkah kecil kembali terdengar. Kali ini bukan dari dapur, tapi dari arah belakang rumah. Darto menahan napas menatap ke arah suara itu. Suara tawa kecil bergema lagi. Samar, tapi jelas. Tuan, kenapa sedih? Uangnya masih banyak. Darto bangkit. Kembalikan anakku. Suaranya bergetar. Aku nggak mau uangmu lagi. Ambil semua, asal Arif kembali. Aku tidak bisa. Yang sudah diambil tak bisa kembali. Tapi kalau Tuan mau, aku bisa gantikan dengan yang lain. Suara itu makin dekat, diikuti oleh langkah kaki kecil di lantai kayu. Dari balik bayangan, muncul sesosok makhluk mungil berkulit pucat kehijauan. Dengan kepala botak dan mata besar kosong, tangannya menggenggam uang kertas yang meneteskan darah. Kau bisa panggil kami lagi, tapi kali ini bayarannya lebih mahal. Darto mundur. Aku nggak mau lagi berurusan dengan kalian. Makhluk itu tersenyum. Bibirnya robek memperlihatkan gigi kecil berwarna hitam. Tapi Tuan sudah menjadi bagian dari kami. Keesokan paginya, Darto pergi ke rumah Mbah Sarto, dukun tua yang dulu memberinya ritual pesugihan. Tapi rumah itu kini hanya tinggal puing hitam terbakar. Warga bilang Mbah Sarto meninggal 2 minggu lalu, terbakar bersama rumahnya sendiri. Tak ada yang tahu penyebabnya. Namun, di tengah abu itu, Darto menemukan sesuatu, pecahan kendi tanah liat, dan selembar kain merah dengan tulisan mantra. Di ujungnya tertulis nama Darto bin Kasman. Tangannya gemetar. Joya baru sadar bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari perjanjian darah. Malam itu, Darto nekat. Ia menggali kembali tempat ritual di sawah kering. Kini tanahnya lembek, mengeluarkan bau busuk dan gelembung-gelembung hitam. Di sana ia menyalakan lilin, menaruh kain merah itu lalu berteriak. Aku mau mengakhiri ini. Kau mau anakku kembali? Tanah bergetar, lilin padam. Angin berputar kencang, membawa bisikan-bisikan seperti anak-anak bermain. Sudah terlambat, Tuan. Kau sudah memanggil kami sekali lagi. Darto jatuh terduduk. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan kecil, ratusan jumlahnya. Dingin dan berlendir meraih kakinya. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu mencengkeram kuat. Lalu dari dalam tanah muncul sosok tinggi berambut panjang, wajahnya hitam seperti arang terbakar. Roh Mbah Sarto. Kau pikir bisa berhenti semudah itu, toh? Setiap pesugihan harus disempurnakan dengan darah keturunan. Anakmu sudah jadi tumbalnya, tapi kau malah ingin membatalkan perjanjian. Maka kau harus menggantinya sendiri. Darto berteriak, ambil saja nyawaku, tapi lepaskan anakku. Bukan nyawamu yang kami mau, tapi jiwamu. Makhluk-makhluk kecil itu menyeret Darto masuk ke dalam tanah. Ia menjerit sekuat tenaga, sampai akhirnya semuanya gelap. Di rumah, Bu Lestari terbangun dari tidur pendeknya. Ia mendengar suara pintu terbuka. Dewi Dekas selanggi gemetar ia keluar.
Di ruang tengah, Darto sudah duduk di kursi. Wajahnya kaku, matanya menatap lurus. Darto, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia mendekat dan hampir pingsan ketika melihat mata Darto benar-benar hitam pekat tanpa bola mata. Dari mulutnya menetes darah segar, tapi Darto tersenyum. Arif sudah pulang, Ter. Katanya lirih. Lestari berbalik dan benar di ambang pintu kamar Arif berdiri. Tapi tubuhnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya ada segenggam uang lusuh yang meneteskan darah ke lantai. Lestari menjerit histeris. Itu bukan Arif. Tapi Darto hanya duduk diam, menatap anak itu dengan mata kosong yang sama. Sekarang keluarga kita lengkap lagi, Tar. Kita nggak akan miskin lagi. Uang di lantai berjatuhan semakin banyak, menutupi kaki mereka. Dari balik uang yang menumpuk, muncul tawa kecil yang makin lama makin nyaring. Seolah seluruh rumah dipenuhi anak-anak yang tertawa bersamaan. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Darto sepi. Pintu terbuka, meja makan penuh uang, dan lantai basah oleh darah. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan. Hanya suara koin jatuh di atap yang terdengar setiap tengah malam. Dan kadang kalau angin berhembus pelan dari arah sawah, orang-orang bersumpah mendengar suara anak kecil tertawa sambil berbisik, "Uang bantuan." Belum habis, Tuan. Desa Kedung Jati kembali diselimuti ketakutan. Sejak kejadian di rumah Darto, tak ada yang berani bicara keras-keras jika membahas soal uang bantuan. Orang-orang hanya berbisik, tapi setiap kali tanggal 15 tiba, amplop coklat berisi 900.000. Itu tetap muncul. Diletakkan rapi di depan rumah siapapun yang pernah mengambil atau memegang uang terkutuk itu. Seminggu kemudian Meriwat sudah berusaha menghindar. Semakin hari, semakin banyak rumah yang tertimpa malapetaka. Ada yang kehilangan ternak, ada yang anaknya tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi. Suara tawa anak-anak kecil terdengar setiap malam Jumat, bergema dari arah sawah kering yang dulu jadi tempat ritual Darto dan Mbah Sarto. Ustaz Karim tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan, ini balasan. Arwah yang dulu dipanggil untuk pesugihan kini tak bisa kembali ke tempat asalnya. Mereka lapar, haus akan darah, dan terikat dengan janji yang belum lunas. Malam itu Ustaz Karim mengumpulkan sisa warga yang masih berani tinggal di balai desa. Kita harus tutup semua jalur mereka. Malam ini juga, katanya tegas. Kalau tidak seluruh desa akan ikut jadi tumbal. 2 orang pemuda, Raffi dan Giman, ditunjuk membantu. Mereka membawa air doa dan garam, sementara Ustaz Karim menyiapkan dupa dan kitab. Mereka berangkat ke sawah belakang rumah Darto, tempat segalanya bermula. Langit malam Jumat itu tampak berat. Bulan diselimuti awan tebal, angin berputar dingin. Di tengah sawah, tanah tampak menghitam seperti terbakar. Dari dalamnya keluar bau busuk dan suara samar, seperti tawa anak-anak yang teredam di dalam tanah. Disinilah portalnya, bisik Ustaz Karim. Tempat arwah pesugihan dilepaskan. Ia menancapkan tongkat kecil dari kayu jati di tengah tanah itu. Mulai membaca doa dengan suara bergetar. Tapi baru separuh ayat dibacakan. Angin tiba-tiba berputar lebih kencang. Dan suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. "Tuan, kami tidak ingin pergi. Kami belum kenyang." Raffi terlonjak. "Ustaz, mereka di mana?" "Jangan lihat ke belakang," bentak Ustaz Karim, tapi terlambat. Raffi menoleh dan langsung menjerit. Di belakang mereka berdiri puluhan sosok kecil berkulit kelabu, matanya kosong, sebagian membawa amplop coklat, sebagian lagi menggenggam uang lusuh yang meneteskan darah. Mereka berjalan perlahan mendekat, berbaris seperti anak-anak yang pulang sekolah. Tapi langkahnya menyeret, kepalanya menunduk. Ustaz Karim menggenggam kitabnya kuat-kuat. "Kembalilah kalian ke tempat asal." Suaranya gemetar, tapi suara itu ditimpa oleh jeritan panjang dari dalam tanah. Tanah tiba-tiba retak, dan dari celah itu muncul sosok Mbah Sarto. Separuh tubuhnya hangus, matanya merah menyala. "Kau pikir bisa menutup perjanjian yang sudah ditandatangani dengan darah, Karim? Kau sudah merusak keseimbangan. Kau menukar rejeki dengan nyawa anak-anak desa ini." Mbah Sarto tertawa keras, suaranya seperti gemuruh. "Aku hanya memberi mereka apa yang mereka mau. Uang, kekuasaan, dan kemakmuran. Tapi manusia tak pernah puas. Darto memanggilku lagi dan kalian semua ikut menanggung akibatnya."
Tiba-tiba, dari celah tanah keluar asap hitam pekat yang melilit kaki Raffi. Ia menjerit tapi tubuhnya langsung tersedot ke dalam tanah, meninggalkan hanya sandal dan suara tawa kecil yang menggema. "Giman, siram air doa," teriak Ustaz Karim. Giman memercikkan air itu ke tanah, dan seketika asap hitam itu mendesis menjerit keras seperti terbakar. Suara tangisan anak-anak terdengar bersautan. Ustaz Karim memekik membaca ayat kursi sekuat tenaga. Satu persatu sosok kecil itu mulai memudar, tapi tidak semuanya. Sebagian malah mendekat memeluk tubuh Ustaz Karim sambil menangis. "Kami cuma disuruh mencuri. Kami lapar, Tuan tak kasih makan." Air mata menetes di wajah Ustaz Karim. "Kalian bukan pesugihan, kalian korban." Ia menunduk dan menaburkan garam ke tanah, lalu menancapkan tongkat kayu di tengah pusaran itu, sambil berseru, "Demi nama Allah yang Maha Pengasih, kututup jalur darah ini. Kembalilah kalian ke rahmatnya." Cahaya putih menyala dari tongkat itu. Sosok-sosok kecil berteriak, lalu perlahan lenyap menjadi abu. Suara tawa berubah jadi tangisan panjang, yang kemudian hilang dalam keheningan malam. Pagi menjelang, udara di desa terasa lebih ringan. Sawah kering itu kini tertutup debu putih seperti abu sisa pembakaran. Tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi di tengahnya tertancap tongkat kayu jati yang kini hangus separuhnya. Ustaz Karim berdiri di sana. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, yang menatap ke arah rumah Darto yang jauh di ujung desa. Di sana, jendela berderit pelan, seolah ada yang masih memperhatikan. Malam harinya ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Darto datang padanya. Wajahnya tenang, tapi matanya masih hitam. "Terima kasih, Ustaz. Tapi pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Setiap orang yang tamak akan memanggil kami lagi, bahkan tanpa sadar." Ketika Ustaz Karim terbangun, ia mendapati amplop coklat tergeletak di depan pintu rumahnya. Di dalamnya hanya ada 19.000 dan selembar kertas bertuliskan, "Untuk Ustaz Karim, terima kasih sudah menutup jalur kami." Tapi ingat, rezeki tidak pernah gratis. Keesokan paginya, warga melihat rumah Ustaz Karim kosong. Tak ada tanda perkelahian, hanya amplop bantuan yang menumpuk di atas meja. Dan suara koin jatuh di atap rumah setiap malam Jumat. Sejak itu, tak ada lagi doa bersama di desa. Orang-orang memilih diam, pura-pura tak tahu. Tapi kalau malam datang dan angin berhembus dari arah sawah, mereka semua menutup telinga, karena di antara suara jangkrik, masih terdengar tawa kecil yang menagih janji lama. "Tuan, waktunya bagi rejeki lagi." Desa Kedung Jati kembali diselimuti ketakutan. Sejak kejadian di rumah Darto, tak ada yang berani bicara keras-keras jika membahas soal uang bantuan. Orang-orang hanya berbisik. Tapi setiap kali tanggal 15 tiba, amplop coklat berisi 900.000 itu tetap muncul. Diletakkan rapi di depan rumah siapapun yang pernah mengambil atau memegang uang terkutuk itu, meskipun mereka sudah berusaha menghindar. Semakin hari, semakin banyak rumah yang tertimpa malapetaka. Ada yang kehilangan ternak, ada yang anaknya tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi. Suara tawa anak-anak kecil terdengar setiap malam Jumat, bergema dari arah sawah kering, yang dulu jadi tempat ritual Darto dan Mbah Sarto. Ustaz Karim tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan, ini balasan. Arwah yang dulu dipanggil untuk pesugihan kini, tak bisa kembali ke tempat asalnya. Mereka lapar, haus akan darah, dan terikat dengan janji yang belum lunas. Malam itu, Ustaz Karim mengumpulkan sisa warga yang masih berani tinggal di balai desa. "Kita harus tutup semua jalur mereka. Malam ini juga," katanya tegas. "Kalau tidak, seluruh desa akan ikut jadi tumbal." 2 orang pemuda, Raffi dan Giman, ditunjuk membantu. Mereka membawa air doa dan garam. Sementara Ustaz Karim menyiapkan dupa dan kitab, mereka berangkat ke sawah belakang rumah Darto. Tempat segalanya bermula. Langit malam Jumat itu tampak berat. Bulan diselimuti awan tebal, angin berputar dingin. Di tengah sawah, tanah tampak menghitam seperti terbakar. Dari dalamnya keluar bau busuk dan suara samar, seperti tawa anak-anak yang teredam di dalam tanah. "Disinilah portalnya," bisik Ustaz Karim. "Tempat arwah pesugihan dilepaskan." Ia menancapkan tongkat kecil dari kayu jati di tengah tanah itu, mulai membaca doa dengan suara bergetar. Tapi baru separuh ayat dibacakan, angin tiba-tiba berputar lebih kencang,
dan suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. "Tuan, kami tidak ingin pergi. Kami belum kenyang." Raffi terlonjak. "Ustaz, mereka di mana?" "Jangan lihat ke belakang," bentak Ustaz Karim, tapi terlambat. Raffi menoleh dan langsung menjerit. Di belakang mereka berdiri puluhan sosok kecil berkulit kelabu. Matanya kosong, sebagian membawa amplop coklat, sebagian lagi menggenggam uang lusuh yang meneteskan darah. Mereka berjalan perlahan mendekat, berbaris seperti anak-anak yang pulang sekolah, tapi langkahnya menyeret, kepalanya menunduk. Ustaz Karim menggenggam kitabnya kuat-kuat. "Kembalilah kalian ke tempat asal," suaranya gemetar. Tapi suara itu ditimpa oleh jeritan panjang dari dalam tanah. Tanah tiba-tiba retak, dan dari celah itu muncul sosok Mbah Sarto. Separuh tubuhnya hangus, matanya merah menyala. "Kau pikir bisa menutup perjanjian yang sudah ditandatangani dengan darah Karim? Kau sudah merusak keseimbangan. Kau menukar rejeki dengan nyawa anak-anak desa ini." Mbah Sarto tertawa keras. Suaranya seperti gemuruh. "Aku hanya memberi mereka apa yang mereka mau. Uang, kekuasaan, dan kemakmuran. Tapi manusia tak pernah puas. Darto memanggilku lagi, dan kalian semua ikut menanggung akibatnya." Tiba-tiba, dari celah tanah keluar asap hitam pekat yang melilit kaki Raffi. Ia menjerit, tapi tubuhnya langsung tersedot ke dalam tanah, meninggalkan hanya sandal dan suara tawa kecil yang menggema. "Giman, siram air doa," teriak Ustaz Karim. Giman memercikkan air itu ke tanah, dan seketika asap hitam itu mendesis, menjerit keras seperti terbakar. Suara tangisan anak-anak terdengar bersahutan. Ustaz Karim memekik membaca ayat kursi sekuat tenaga. Satu persatu sosok kecil itu mulai memudar, tapi tidak semuanya. Sebagian malah mendekat memeluk tubuh Ustaz Karim sambil menangis. "Kami cuma disuruh mencuri. Kami lapar. Tuan tak kasih makan." Air mata menetes di wajah Ustaz Karim. "Kalian bukan pesugihan, kalian korban." Ia menunduk dan menaburkan garam ke tanah, lalu menancapkan tongkat kayu di tengah pusaran itu sambil berseru, "Demi nama Allah yang Maha Pengasih, kututup jalur darah ini. Kembalilah kalian ke rahmatnya." Cahaya putih menyala dari tongkat itu. Sosok-sosok kecil berteriak, lalu perlahan lenyap menjadi abu. Suara tawa berubah jadi tangisan panjang yang kemudian hilang dalam keheningan malam. Pagi menjelang. Udara di desa terasa lebih ringan. Sawah kering itu kini tertutup debu putih seperti abu sisa pembakaran. Tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi di tengahnya tertancap tongkat kayu jati yang kini hangus separuhnya. Ustaz Karim berdiri di sana. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Dia menatap ke arah rumah Darto yang jauh di ujung desa. Di sana, jendela berderit pelan, seolah ada yang masih memperhatikan. Malam harinya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Darto datang padanya. Wajahnya tenang, tapi matanya masih hitam. "Terima kasih, Ustaz. Tapi pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Setiap orang yang tamak akan memanggil kami lagi, bahkan tanpa sadar." Ketika Ustaz Karim terbangun, ia mendapati amplop coklat tergeletak di depan pintu rumahnya. Di dalamnya hanya ada $1.700.000 dan selembar kertas bertuliskan, "Untuk Ustaz Karim, terima kasih sudah menutup jalur kami. Tapi ingat, rezeki tidak pernah gratis." Keesokan paginya warga melihat rumah Ustaz Karim kosong. Tak ada tanda perkelahian, hanya amplop bantuan yang menumpuk di atas meja, dan suara koin jatuh di atap rumah setiap malam Jumat. Sejak itu, tak ada lagi doa bersama di desa. Orang-orang memilih diam, pura-pura tak tahu. Tapi kalau malam datang dan angin berhembus dari arah sawah, mereka semua menutup telinga. Karena di antara suara jangkrik, masih terdengar tawa kecil yang menagih janji lama. "Tuan, waktunya bagi rezeki lagi." Sudah sepekan sejak hilangnya Ustaz Karim. Desa Kedung Jati kini sepi seperti desa mati. Tak ada azan, tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain. Orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mereka hidup dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Semuanya dimulai dari amplop. Amplop bantuan pemerintah sebesar $1.900.000 yang dulu mereka sambut dengan gembira, kini menjadi simbol maut. Siapapun yang mencoba membakarnya, uang itu akan muncul lagi keesokan harinya, utuh, bersih, dan berbau amis seperti darah.
Malam Jumat tiba lagi. Langit mendung tanpa bintang. Angin dingin meniup daun-daun pisang di pekarangan, mengeluarkan suara bergesek yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu warga, Bu Sumi, janda tua yang tinggal di pinggir desa, nekat keluar rumah malam itu. Ia tak tahan lagi dengan ketakutan. Amplop bantuan itu sudah 4 kali muncul di depan pintunya, dan setiap kali ia mencoba membuangnya ke sungai. Suaminya yang sudah meninggal muncul dalam mimpinya, menangis sambil memegang uang itu. Kalau memang ini kutukan, biar aku hadapi, gumamnya menyalakan lampu sentir dan melangkah ke arah sawah. Namun, baru sampai di batas kebun, ia mendengar suara-suara kecil berlarian di rerumputan. Kami lapar. Bu, uangnya di mana? Kami belum dikasih makan. Suaranya seperti suara anak-anak, tapi serak, berat, dan menggema di udara. Ketika Bu Sumi menyorotkan lampu, ia melihat mereka. Anak-anak kecil berkulit abu. Mata hitam pekat, bibirnya sobek seperti senyum yang terlalu lebar. Mereka berlari-lari kecil mengitari dirinya sambil membawa amplop-amplop coklat. Bu, ini uangnya. Ambil lagi. Nanti kami marah. Bu Sumi menjerit. Melempar lampu sentir, tapi nyalanya justru menyulut api di tanah sawah yang kering. Dalam cahaya merah itu, sosok-sosok kecil itu menari-nari, tertawa, dan dari dalam kobaran api muncul bayangan Darto dengan tubuh gosong dan bola mata merah. Kau pikir bisa kabur, Sumi? Semua yang pernah pegang uang itu sudah jadi milik kami. Suara itu menggema di seluruh desa. Anjing menggonggong, ayam berkokok keras tanpa sebab. Warga terbangun, keluar dari rumah dengan wajah panik. Dari arah sawah, cahaya merah semakin besar, seperti api neraka yang membuka jalannya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Pak Karto, kepala dusun, mencoba mengumpulkan warga di balai desa. Kita harus kabur ke kota. Ini sudah bukan urusan manusia. Tapi sebelum mereka sempat beranjak, lampu balai desa mati mendadak. Gelap gulita. Dari luar terdengar suara langkah kaki kecil yang berjalan mengelilingi bangunan. Suara koin bergemerincing. Lalu satu persatu, pintu dan jendela terbuka sendiri. Kalian lupa janji kalian, Tuan. Uang itu bukan milik pemerintah. Itu uang kami, warga menjerit. Dalam cahaya petir, mereka melihat puluhan tuyul kecil berdiri di luar, menatap ke dalam dengan senyum licik. Tapi di antara mereka ada satu sosok yang lebih besar. Berkulit merah gelap, matanya seperti bara, dan di tangannya tergenggam kitab lusuh milik Ustaz Karim. Itu bukan tuyul biasa. Itu roh pesugihan utama yang dipanggil oleh Darto dan Mbah Sarto dulu. Arwah penjaga kekayaan yang kini menagih haknya. Ia berbicara dengan suara dua nada, seperti dua orang yang bicara bersamaan. Perjanjian sudah dilanggar, jiwa penukar sudah lenyap, tapi uangnya masih beredar, maka darah harus dibayar. Tiba-tiba uang-uang 900.000 yang ada di saku, meja, bahkan laci warga, melayang keluar, menari di udara. Kertas uang itu berputar cepat seperti badai hijau, lalu berubah menjadi abu hitam. Dari abu itu keluar wajah-wajah kecil yang menangis, dan seketika ruangan balai desa dipenuhi aroma amis darah. Warga berlari, sebagian pingsan, sebagian lain berdoa keras-keras. Pak Karto memegang kitab yang jatuh dari tangan roh itu. Di halaman terakhir tertulis, jika pesugihan meluas, tancapkan tongkat kayu di tanah asalnya. Jangan biarkan uangnya beredar di tangan manusia. Pak Karto segera berlari ke arah sawah, membawa tongkat kayu jati yang dulu ditinggalkan Ustaz Karim. Tapi langkahnya berat. Jalan desa kini seperti diselimuti kabut pekat. Dari balik kabut, suara langkah-langkah kecil mengikuti. Pak Karto, tunggu. Uangnya belum dibagi. Ia berlari sekuat tenaga, sampai tiba di tengah sawah yang kini tampak hangus dan hitam. Ia menancapkan tongkat itu, berteriak membaca doa sebisanya, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh angin. Petir menyambar, cahaya putih memancar, lalu semuanya diam. Keesokan paginya kabut hilang. Desa Kedung Jati tampak seperti biasa, tapi semua rumah kosong. Tak ada satu pun warga ditemukan. Hanya tongkat kayu hangus di tengah sawah, dan uang 900.000 yang berserakan tertiup angin, berlumur abu. Beberapa bulan kemudian pemerintah datang menyalurkan bantuan ke desa itu. Mereka heran karena penerimanya tak ada. Tapi yang aneh, nama-nama warga desa Kedung Jati masih aktif di daftar penerima.
Dan setiap kali petugas mencoba menghapusnya, komputer di kantor pusat langsung error. Di layar muncul tulisan, penerima bantuan tidak bisa dihapus. Dana sudah dicairkan, namun tak ada satupun uang yang sampai ke rekening. Uang itu hilang entah kemana. Konon sampai sekarang, jika seseorang menemukan amplop berisi 900.000 di depan rumahnya dan mencium bau amis saat membukanya, itu berarti arwah tuyul dari Kedung Jati sedang mencari penerus baru. Orang tamak berikutnya yang mau menukar nyawa dengan rezeki cepat. Dan jika malam Jumat tiba, kadang masih terdengar suara anak kecil tertawa dari arah sawah kering yang tak pernah ditanami lagi. Tuan, uangnya sudah cair lagi.